Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مؤلف هذا الكتاب شيخ مشايخه معلم حضرة النبي المصطفى محمد الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للمعلم الطلاب ومسهل الخير لمن يتعلم ثم الصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه جاء يعظم يا ربنا كفر عنا ذنوبنا ووالدينا ولمن هو مسلم ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم آمين 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 ويا فتاح آمين 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 ويا عليم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du. Segenap para ustazah, ibu-ibu hajjah, seluruh jamaah Masjid Al-Abrar, Majelis Taklim kaum ibu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang sudah dibaca, apa yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sudah selesai pembahasan kita dalam kitab Irsyadul Ibad tentang sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah atau sunnah hayat itu kesunnatan dalam sholat. Dia bukan rukun, tapi kita dianjurkan mengerjakannya. Sunnah hayat itu ibarat bulu-bulu rambut-rambut pada jasad seseorang. Pernah saya bikin perumpamaan seperti itu. Kalau orang sholatnya tanpa sunnah hayat, sujud dia nggak baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, iktidal dia nggak baca rabbana lakal hamd, itu sholatnya kayak orang yang sempurna tapi kagak ada rambutnya, nggak ada alisnya, nggak ada bulu matanya, botak, lontos. Kira-kira enak gak dilihat bu? Nggak enak. Ini namanya sunnah hayat. Nah berikut ini adalah pembahasan tentang sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu adalah sunnah-sunnah yang kalau ditinggalkan maka dianjurkan ganti atau tambal pakai sujud sahwi. Sunnah ab'ad ini dalam sholat itu perumpamannya seperti anggota badan, tangan, kaki, jari-jari, itu namanya sunnah ab'ad. Ada orang sunnah ab'adnya tidak dilakukan dalam sholat. Sholatnya sah nggak? Sah. Cuman kayak orang sempurna jasadnya atau hidup, dia jalan hidup tapi buntung. Tapi kakinya itu buntung, tangannya buntung. Itu kayak begitu perumpamannya. Jadi sunnah ab'ad itu tetap harus dilaksanakan. Sunnah ab'ad kalau kita tinggalkan maka disunnahkan, kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Beda sama sunnah hayat yang kemarin. Kalau kita lupa nggak baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, maka nggak perlu tambal pakai sujud sahwi, nggak perlu. Tapi kalau yang berikut ini sunnah ab'ad, ini adalah sunnah-sunnah yang memang dianjurkan membayar atau menambalnya dengan sujud sahwi. Ada di halaman 145. Ketemu bu? Wa ab'adun di situ. Sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa ab'adun wa hiya tasyahhudu awwalin wa qu'udun lahu wa salatun 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu wa ala alihi
ba'da tasyahhudil akhiri. Ya, sampai situ dulu bacanya. Wa ab'adun, dan sunnah-sunnah ab'ad yaitu tasyahhudu awalin, tasyahud awal, wa qu'udun lahu, dan duduk karena tasyahud awal, wa sholatun ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sholawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu, setelah tasyahud awal, wa ala alihi, dan sholawat kepada keluarga Nabi ba'da tasyahudil akhir, setelah tasyahud akhir. Sunnah ab'ad yang pertama yang disebutkan di sini adalah tasyahud awal. Sholat fardu kita ada yang pakai tasyahud awal, ada yang enggak. Betul nggak Bu? Ibu sholat subuh tadi ya? Tadi pagi sholat subuh pakai tasyahud awal nggak? Nggak pakai. Tapi ada sholat yang pakai tasyahud awal. Tasyahud awal ini bukan rukun, dia sunnah ab'ad. Kalau kita lupa tidak membaca tasyahud awal, nggak baca asyhadu an la ilaha illallah, mulai dari tahiyat, at-tahiyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, nggak baca sampai wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita lupa nggak baca, diem aja, tahu lagi mikirin apaan. Duduk sih duduk, sholat maghrib duduk sih duduk, tapi dia diem aja nggak baca apa-apa. Ada yang dipikirin kali, ada pikirannya. Ya kalau nggak ada pikirannya gila Bu ya. Itu orang ada pikirannya, dia duduk, rakaat kedua selesai duduk tapi nggak baca, maka disunahkan nanti tampil pakai sujud sahwi sebelum salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Nanti dulu jangan salam. Habis itu sujud 2 kali, subhana man la yanamu wa la yashu. Udah duduk, sujud lagi, subhana man la yanamu wa la yashu, baru salam, assalamualaikum warahmatullah. Tasyahud awal ini hukumnya sunnah abad. Kalau kita sengaja meninggalkannya atau lupa tidak sengaja, maka ditambahlah dengan sujud sahwi. Kemudian termasuk sunnah abad yang berikutnya, sholawat atas Nabi Muhammad SAW setelah tasyahud awal. Kalau kita tasyahud awal, ibu baca, coba Bu tasyahud awal sama-sama, mulai dari tasyahudnya aja, mulai dari syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terus Allahumma Muhammad, Allahu akbar. Diri Bu ya? Ya, selesai selawat untuk Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahu akbar. Tasyahud awal. Tasyahud awal itu adalah bacaan mulai dari at-tahiyat sampai sholawat, yaitu bacaan yang wajib ketika tasyahud akhir. Saya ulang lagi, bacaan tasyahud awal adalah bacaan yang wajib, yang rukun ketika tasyahud akhir. Apa itu? Mulai dari at-tahiyat sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sampai situ. Itu rukun dalam tasyahud akhir. Tapi dalam tasyahud awal itu bukan rukun, tapi sunnah. Semuanya sunnah. Kalau kita lupa, udah lengkap sampai wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tahu-tahu Allahu akbar, lupa nggak baca salawat, maka ini namanya kita meninggalkan ab'ad, sunnah ab'ad. Jadi bagaimana? Sujud sahwi. Tasyahud awal itu adalah bacaan yang wajib saat tasyahud akhir, mulai dari at-tahiyatul sampai sholawat untuk Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana sholawat untuk keluarga Nabi itu Ustaz? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat untuk Nabi dalam tasyahud akhir sunnah. Sunnah apa? Dalam tasyahud akhir. Jadi kita sholat maghrib udah rakaat ketiga sampai asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sunnah sampai begitu. Dalam tasyahud akhir sunnah. Jadi bagaimana dalam tasyahud awal? Itu bukan sunnah. Dalam tasyahud awal cukup kita sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahu akbar, tasyahud awal. Bahkan ada yang mengatakan ulama itu minimal khilaful aula. Khilaful aula itu menyalahi keutamaan.
memang dalam tasyahud awal itu selawatnya kepada Nabi aja, tidak kepada keluarga. Nanti kalau tasyahud akhir baru selawat kepada keluarga Nabi. Tasyahud awal cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahu Akbar. Bahkan ulama ada yang mengatakan makruh kalau di tasyahud awal ibu baca sampai keluarga, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, makruh. Cukup sampai selawat pada Nabi aja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahu Akbar, dalam tasyahud awal. Kalau tasyahud akhir emang disunnahkan dengan keluarga, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sunnah lagi disebutkan keluarganya Nabi Ibrahim juga, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu sunnah semua. Yang termasuk rukun dalam sholat itu adalah salawat kepada Nabi aja. Kalau kepada keluarga Nabi hukumnya sunnah. Dalam tasyahud akhir hukumnya sunnah abad. Dalam tasyahud awal selawat kepada Nabi tidak disunnahkan, malah ada yang menyebutkan makruh. Kita lupa tidak mengucapkan selawat kepada Nabi di tasyahud awal, tambal pakai sujud. Tapi kalau lupa di tasyahud akhir nggak baca selawat untuk Nabi, bukannya ditambal, tapi apa, batal sholatnya, Bu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak baca selawat untuk Nabi, batal sholat. Karena itu rukun. Bedanya itu. Jadi kita sholat yang fardu, yang rukun-rukun sampai selawat. Nah, yang kepada keluarga ini adalah sunnah. Kalau rukun maka tidak bisa ditambal pakai sujud sahwi. Tapi gimana Ustaz, kagak sengaja saya lupa, namanya ada pikirannya. Ya ada pikirannya, ibu kagak ada pikirannya. Ya bisa di sumber waras. Saya lupa, kalau lupa nggak apa-apa. Jadi bagaimana? Diri tambah 1 rakaat lagi. Gini misalnya, ini kan tasyahud akhir ada di rakaat terakhir ya, betul lah, betul. Tasyahud akhir ada di rakaat terakhir. Ibu udah baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lupa, astagfirullahaladzim. Iya ya, belum selawat. Diri lagi tambahin rakaat yang gak sempurna tadi. Karena rakaat yang terakhir kita ini nggak dianggap. Kenapa nggak dianggap? Karena nggak baca selawat. Jadi bagaimana? Diri lagi, nggak usah niat lagi, langsung aja tambah. Langsung diri, baca Fatihah seperti biasa, ruku, i'tidal, sujud. Kemudian setelah sujud yang kedua, ibu duduknya begini aja, jangan duduk tawadhu. Baca tasyahud biar benar, pikirannya jangan kemana-mana. Jadi sampai selawat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, terus sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Kenapa duduknya disunahkan seperti ini? Karena kita pengen sujud sahwi supaya enggak lupa. Kalau begini lupa lagi entar. Lupa lagi aja entar kalau begini. Makanya begini. Karena kita pengen sujud sahwi. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Sujud, jangan salam dulu. Allahu Akbar, untuk sujud. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Baru dulu tawaruk. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. 2 kali sujud sahwi 2 kali. Di antara 2 sujud duduk seperti biasa, gak usah baca apa-apa. Gak usah baca doa, gak usah. Yang penting ada jeda antara sujud 1 sujud 2 untuk memisahkan antara sujud pertama dan kedua. Itu lupa baca sholawat. Kalau lupa baca sholawat untuk keluarga Nabi di tasyahud akhir, nggak apa-apa, tampil pakai sujud sahwi. Tapi kalau lupa sholawat kepada Nabi, nggak bisa, harus tambah 1 rakaat, menyempurnakan rakaat yang kurang sempurna itu.
Kenapa kudu sujud sahwi juga? Karena ibu, sujud sahwi itu dilakukan untuk menambah sunnah apa? Pertama itu yang tadi kita bahas. Yang kedua, sujud sahwi dilakukan karena kita yang sholat, karena orang yang sholat melakukan sesuatu yang kalau sengaja membatalkan. Nah, ibu kan tadi nggak sengaja nggak baca sholawat karena lupa, maka tidak sengaja tidak membatalkan, tapi harus ditambah rakaat. Sujud sahwi dilakukan bukan hanya untuk sunnah abad yang tertinggal, tapi untuk satu perbuatan yang kalau kita sengaja melakukan itu batal. Karena menambah rukun, itu menambah rukun. Kenapa? Nambah rakaat, nambah Fatihah. Itu kalau kita sengaja batal. Tapi karena kita nggak sengaja, lantaran tadi lupa selawat, maka ditambahlah dengan sujud sahwi. Sujud sahwi juga dilakukan untuk perbuatan dalam sholat yang kalau disengaja itu bisa membatalkan. Karena kita nggak sengaja tidak batal, maka disempurnakan dengan sujud sahwi. Ada orang misalnya Bu, ada orang lupa rakaat berapa ini ya dalam hatinya dia lagi sholat. Ini 3 apa 2? Sering Bu ya? Saya tahu dah. Sering. Ini rakaat berapa ya? Rakaat 3 apa rakaat 2? Ambilnya yang 2. Ambil yang 2. Kalau ternyata itu rakaat ketiga, berarti ibu kelebihan 1 ya. Kalau ternyata itu, kalau ada malaikat ngomong, bro, itu udah 3 bro. Ngapa ngambil yang 2? Ya udah kan malaikat, yang 1 buat bonus saya. Buat bonus saya yang 1. Yang 1 buat bonus kita. Nah terus bagaimana? Ditambal dengan sujud sahwi. Karena kita nggak sengaja, namanya lupa. 3 apa 2 ya, ambil yang 2. Ini udah keempat apa baru ketiga ya? Ambil yang 3, ambil yang sedikit. Ketika terjadi keraguan banyak dengan sedikit, maka ambil yang sedikit. 4 dan 3 ambil yang 3, 3 dan 2 ambil yang. Maka kalau kaidahnya begitu, ketika ada keraguan antara yang banyak dengan yang sedikit, maka ambillah yang sedikit. Ibu nyicil, ini udah cicilan berapa ya Panci? Udah cicilan yang ketiga apa yang keempat? Yang mana Bu? Ambilnya ya? Iya hutang. Emang lagi nyicil. Ini udah cicilan yang keberapa ya? Keempat apa ketiga? Ngambilnya yang mana Bu? 4. Ngambilnya yang 3 kalau mau ikutin kaidah ini. Kalau ternyata itu udah yang keempat, ya udah biar bebas sedekah, gitu maksudnya. Ambil yang ketiga. Kita lupa rakaat, maka ambil yang rakaat terkecil, ambil yang paling sedikit, tapi jangan lupa sujud sahwi. Karena itu kita melakukan sesuatu nambah rakaat yang kalau sengaja itu batal. Nah kita nggak sengaja nggak batal, tapi ditambal dengan sujud sahwi. Kemudian termasuk sunnah abad itu adalah sholawat kepada keluarga Nabi setelah tasyahud akhir. Ini sempat kita singgung, sholawat kepada keluarga Nabi wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu hukumnya sunnah dalam tasyahud akhir. Hukumnya sunnah. Dalam tasyahud awal wa ala ali Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tidak disunnahkan. Khilaful aula atau bahkan makruh dalam tasyahud awal. Tapi dalam tasyahud akhir sunnah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Menyebutkan wa ala ali sayyidina Muhammad, hukumnya sunnah. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ada orang sholat baru sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sholatnya sempurna nggak Bu? Rukunnya udah sempurna belum itu sholat? Udah. Rukunnya udah sempurna, tapi sunnahnya nggak dapat. Bagaimana? Sujud sahwi. Lah kan udah itu Ustaz, udah salam. Kalau udah salam, sujud sahwi setelah salam 2 kali juga sujud sahwinya. Sujud sahwinya setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah kemudian baru kita sujud
di luar salat. Kami sujudkan. Subhanallah ya Allah. Begini contohnya. Asyhadu an la, ini udah tasyahud terakhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak baca sholawat untuk keluarga maksudnya. Allahumma sholli ala assalamualaikum warahmatullahi. Terus astagfirullahaladzim. Baru ingat. Iya belum sholawat tadi. Langsung Ibu sujud sawi. Sujud lagi 2 kali. Di luar sholat. Awas kejedot. Subhanaman layanamu 2 kali, subhanaman layanamu, baru duduk begini, baru enggak usah salah karena di luar sholat cukup sujud. Ini pun kalau ibu belum ngapa-ngapain, belum terpisah antara salamnya dan ibu dengan ingatnya. Kalau udah salam terus ibu udah goreng, bikin opor segala macam, cucian belum diangkatin, udah kemana-mana, gak usah juga, udah kepisahan soalnya. Ini kalau masih duduk, ingat, iya tadi belum sholawat kepada keluarga, maka disunahkan sujud sahwi di luar sholat tanpa salam, paling luar sholat. Termasuk sunnah abad wa qunutun fi i'tidali akhir subhin wa witri nisfi akhir Ramadan, dan juga kunut dalam i'tidal rakaat terakhir subuh atau rakaat terakhir witir separuh Ramadan yang terakhir. Membaca kunut hukumnya sunnah abad. Kunut yang dimaksud di sini kunut subuh dan kunut witir saat Ramadan yang separuh Ramadan yang terakhir, mulai tanggal 16 sampai sebelum malam takbiran. Itu kalau kita sholat witir di malam 16 dan seterusnya, di rakaat terakhirnya setelah Malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas min jinnatin nas. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Imam biasanya Allahumma hdina fiman hadait. Ini sunnah witir ketika tanggal 16 sampai terakhir Ramadan atau separuh kedua Ramadan, sunnah kita witir. Begitu juga subuh, sunnah kita kunut. Begitu juga subuh, di rakaat terakhir subuh yaitu rakaat kedua saat i'tidal kita disunnahkan kunut juga. Sunnahnya kunut ini, kalau nggak pakai kunut ya udah biarin aja, jangan diaru-aruin. Kalau nggak pakai kunut, kalau buat kita yang memang pakai kunut kemudian lupa nggak baca kunut, maka ditampil dengan sujud sahwi. Kenapa? Karena dia termasuk sunnah abad. Sunnah abad itu dianjurkan tampil dengan sujud sahwi. Gimana kalau kita makmuman sama orang yang nggak pakai kunut? Itu masalahnya. Misal ada masalah, gimana kita makmuman, kita jadi makmum sama orang yang nggak pakai kunut, ikutin. Kita nggak usah pakai kunut. Kalau kita bisa baca kunut, baca sebisa mungkin. Dia Rabbana lakal hamdu, sami Allahu liman hamidah, imam masih Rabbana lakal hamdu. Kita udah tahu, ini bocah kagak kunut nih, tahu mondoknya di mana. Dia tahu alirannya apa. Nggak apa-apa, ikutin aja. Rabbana lakal hamdu, dia lagi baca Rabbana lakal hamdu, kita baca Rabbana lakal hamdu. Kalau masih ada waktu, Allahumma hdina fiman hadait, kemudian langsung selawat aja wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Kalau masih ada kesempatan buat baca itu, imam i'tidal nggak kunut, kita masih sempat kunut di situ. Cuma nggak usah angkat tangan, Bu. Angkat tangan nanti jadinya fitnah. Nanti jadinya tandain ibu. Tandain rapi sholat, pulang dari mana gue cegat. Orang imam kunut, imam gak kunut kalau kunut segala. Jadi nggak usah angkat. Cukup Allahumma hdina biman hadait, langsung wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi. Kalau bisa. Tapi kalau nggak sempet, jangan. Imam sujud, ibu harus ikut sujud. Karena kalau ibu nggak ikut sujud, ketinggalan 2 rakaat, 2 rukun, ketinggalan 2 rukun dari imam, batal salat ibu. Contoh begini, imam nggak kunut,
Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Kita mau baca kunut, nggak usah diangkat tangannya, cukup Allahumma hdini fiman hadait wa sallallahu. Tahu-tahu imam udah turun sujud, kemudian imam udah duduk di antara dua sujud, udah pengen sujud yang kedua, batal salat kita. Karena kita tertinggal dari imam 2 rukun. Kalau tertinggal dari imam 2 rukun, hukumnya batal. Untuk orang yang sholatnya kayak kita, maksudnya udah lama kan sholat udah dari kecil ya, dari kecil. Tapi kalau untuk orang yang punya uzur seperti penyakit, nggak bisa saya buru-buru ngikutin imam, mana imamnya ekspres, imamnya cepet banget, namanya terawih al-akhir. Kalau uzur sakit misalnya, atau mualaf baru masuk Islam, dia bingung pengen ngikutin imam segitu cepetnya, ketinggalan 2 rukun nggak apa-apa kalau untuk yang punya uzur. Tapi kalau kayak kita udah sholat udah hafal dari kecil, ketinggalan 2 rukun batal. Itu kalau imam tidak kunut, sementara kita pengen dapat kunut, kalau bisa kunut, tapi kalau nggak bisa ya udah ikutin imam aja. Nah kemudian berikutnya contoh, imamnya kunut ya kita harus ikut kunut pokoknya. Imamnya kunut kita harus ikut kunut. Bagaimana kalau ada orang imamnya kunut, dia tidak ikut kunut, nggak apa-apa, dan tidak membatalkan sholatnya. Kemudian juga posisinya juga masih mirip dengan imam, masih sama-sama berdiri, masih sama-sama dengan imam posisinya itu berdiri. Yang batal ibu itu kalau seorang makmum kelihatan beda dengan imam, contohnya seperti imam baca kunut tapi itu makmum dia langsung sujud, dan itu jelas-jelas berbeda dengan imam, yang kayak begitu batal. Dia nggak mau kunut, langsung sujud aja, maka batal. Kenapa? Karena di sini ada bentuk sholat yang berbeda dengan imam dan kelihatan ketara banget. Kalau kelihatan perbedaan dengan imam, maka dianggap sholatnya batal. Bukan cuma jamaahnya yang batal, sholatnya batal. Kunut di akhir Ramadan, di witir akhir Ramadan dan subuh. Apa doanya? Ibu udah hafal semuanya, di situ ada juga Bu. Kallahumma. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, di sini pengarang menyebutkan kallahumma, ada kafnya. Apa artinya Bu di situ Bu? Seperti Allahumma hdina fiman hadid, seperti Allahumma hdina fiman hadid. Artinya ini contoh doang. Kalau ada orang kunutnya nggak seperti ini, nggak apa-apa, karena ini contoh. Kunut itu bisa dilakukan dengan doa apapun, tapi yang maksur atau yang diajarkan oleh Rasulullah adalah yang ini, Allahumma hdina fiman hadid. Ada orang nggak hafal kunut, kemudian dia pakai Rabbana atina fid dunya hasanah, dapat sunnah kunutnya dapat. Yang penting pakai sallallahu alaihi wasallam Muhammad Nabi Ummi. Ada orang nggak hafal kunut tapi dia pakai doa yang lain, maka dapat sunnah kunut karena dia berdiri saat i'tidal dan dia membaca doa di sana. Lengkapnya di situ ada Allahumma hdina fiman hadait, ya Allah berikanlah petunjuk kami sebagaimana orang yang Engkau berikan petunjuk. Wa afini fiman afait, dan berikanlah keafiatan, kesehatan kepada kami sebagaimana Engkau berikan kesehatan kepada orang. Wa tawallana fiman tawallait. Kalau buat imam bacanya tawallana, ni-nya diganti nak semua Bu kalau buat imam. Karena buat jamak. Kalau ni artinya saya. Allahumma hdini, ya Allah berikan saya petunjuk. Wa'afini, berikan saya kesehatan. Wa tawallani, dan berikanlah pertolongan saya. Kata mamnya, lu doang mam, saya aja. Kita gimana? Makanya harus Allahumma hdina, ya Allah berikanlah kami petunjuk. Wa'afina, berikanlah kesehatan pada kami harus. Wa barik lana fima atait, berikanlah keberkahan kepada kami dalam apa yang Kau berikan. Wa qina syarra ma qadait. Di sini memang yang diajarkan di kitab Irsyadul Ibad, dalam kitab Fathul Qorib dan kitab-kitab fikih yang lain, wa qina syarra ma qadait tanpa bi rahmatika, enggak usah pakai bi rahmatika. Wa qina
syarra ma qadait. Kalau ibu pakai birahmatika apa? Waqina syarra ma qadait. Tanpa birahmatika. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Nah, sampai di sini seorang imam bacanya pelan, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Karena ini bukan permohonan. Ini adalah pujian. Beda sama yang atas. Yang atas mulai dari Allahumma hdini sampai waqini syarra ma qadait itu permohonan. Ya Allah, aku mohon petunjuk, kami mohon petunjuk. Ya Allah, sehatkanlah aku, sehatkanlah kami. Itu permohonan semua. Tapi mulai dari fa innaka taqdi ini pujian. Fa innaka taqdi, maka sungguhnya engkau memutuskan, wala yuqda 'alaik, dan engkau tidak diputuskan, tidak dihakimi. Engkau adalah hakim, engkau tidak dihakimi. Wa innahu la yadillu man walait, sesungguhnya tidak akan hina orang yang menolongmu. Wala ya'izzu man adait, dan sesungguhnya tidak akan menang orang yang merendahkanmu, yang musuhmu. Tabarakta wa ta'alait, maha suci engkau Rabbana, Tuhan kami, wa ta'alaita, dan maha luhur engkau. Falakal hamdu, untuk engkaulah segala pujian, ala ma qadait, atas apa yang engkau putuskan. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Ini semua adalah pujian. Jadi imam bacanya sir, pelan, dan makmum nggak perlu amin karena bukan doa. Makmum baca apa? Baca ini juga, tapi bacanya pelan. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Nah, wa yujzi'u ayatun wa du'aun fiha wa du'aun in qasadahu wa kadza yujzi'u du'aun mahdun wala ghairu ma'thurin. Cukup, maksudnya cukup di sini dapat kesunatan kunut meskipun kita mengucapkan satu ayat yang mengandung doa. In qasadahu, jika dia bermaksud kunut. Wa kadza yujzi'u du'aun mahdun wala ghairu ma'thurin. Begitu juga cukup membaca doa murni, doa saja meskipun doa maksur. Orang nggak hafal kunut, susah hafalannya, tapi dia hafal ayat yang dia hafal, ayat yang biasa dipakai tahlil. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, itu apa? Rabbana wala tuhammilna, itu buat ganti kunut boleh. Kalau nggak apa, buat gantinya kunut. Cukup satu ayat untuk menggantikan kunut untuk orang yang nggak apa. Ini maksud yujzi'u ayatun fiha do'aun. Kalau ada satu ayat yang di dalamnya mengandung doa, maka boleh untuk menggantikan kunut orang yang nggak hafal kunut. Kalau sudah digantikan seperti ini, maka nggak sujud sahwi, dia nggak usah. Atau nggak hafal, Ustaz, boro-boro Al-Quran, orang kunut aja. Kunut aja nggak hafal, apalagi ayat. Saya nggak ada. Ya udah, doa apa aja, doa murni. Apaan? Doa orang tua siapanya? Kayak bocah TPA, ya boleh, nggak apa-apa. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tambahin selawat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Allahu akbar, turun sujud. Boleh. diperbolehkan sunnah mendapatkan sunnah kunut kalau dia tidak hafal dengan mengganti ayat. Wa qiyamun lahu, dan berdiri untuk kunut. Wa sholatun ala nabi, dan membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'dahu, setelah kunut, la qablahu. Ini maksudnya sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Itu hukumnya sunnah ab'ad juga di akhir. Fa innaka taqdi wa la yuqda, dan seterusnya. Tabarakta wa ta'ala, astaghfiruka wa atubu ilaik, sampai situ ya. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu akbar, dalam hati lupa saya tadi dia baca selawat, maka ab'ad diganti dengan sujud sahwi, karena selawatnya itu juga termasuk sunnah ab'ad. Dirinya juga sunnah ab'ad. Emang ada Ustaz orang nggak diri kunut tapi dia baca kunut? Ada. Orang nggak diri kunut tapi dia orang tidak berdiri kunut, dia tidak berdiri kunut tapi dia
baca kunut? Memang ada. Jadi bagaimana dia duduk sebagai makmum, dia duduk sebagai makmum. Gini misalnya, ada imam, ibu, imam lagi baca, ini sering terjadi nih, apalagi yang ini lupaan orangnya. Imam masih i'tidal. Rabbana lakal hamdu min samawati wal ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du. Imam Allahumma hdina. Allahumma hdina. Makmumnya Allahu Akbar. Sering ya? Iya. Bulan Ramadan begitu. Duduk itu makmum duduk. Kalau kita seperti itu jadi makmum misalnya, kalau masih batas lebih dekat kepada diri, maka balik bangun lagi. Kalau masih dekat batas diri, kita masih pilih Allahumma hdina, lupa, boleh. Kalau masih dekat batas diri. Tapi kalau udah terlanjur duduklah situ, tungguin imam di situ. Nah ini yang jarang nih. Ini orang pada nggak tahu. Kalau nggak seperti itu langsung diri, ini buat yang udah ngaji ya. Kalau udah duduk tapi dia diri lagi ngikutin imam, kalau udah tahu orang ngaji batal hidupnya. Tambah gerakan, betul. Kenapa batal? Karena dia menambahkan rukun. Kalau ditanya, bang, lu duduk apa tadi? Iya ya, duduk apa? Duduk rukun apa duduk sunnah? Rukun kagak, sunnah kagak. Abang berarti nambahin gerakan sholat. Harusnya habis i'tidal itu sujud. Nah apa pakai duduk segala? Iya ya, batal kalau ngaji. Nah tapi orang-orang yang belum ngaji ya udah biarin aja dah. Makanya ngaji makanya. Iya. Kalau dia diri lagi batal. Jadi gimana? Duduk aja. Duduk. Terus kalau ditanya, itu bang duduk apa? Saya nunggu imam. Enggak kunut, enggak. Berarti bagaimana? Berarti saya meninggalkan sunnahnya berdiri saat kunut. Ini yang dimaksud tadi, berdiri dalam pembacaan kunut hukumnya sunnah. Ada orang baca kunut, duduk dia baca kunut. Ada orang baca kunut, ikut amin sama imam, amin, tapi dia duduk. Itu justru betul dia nggak diri lagi karena kadang gerakan amin, itu namanya orang baca kunut tapi nggak berdiri sambil duduk. Lanjutin aja ikut imam. Nanti imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini makmum yang tadi lupa duduk sujud sahwi. Kebedaannya memang beda. Imamnya nggak lupa, tidak lupa, makanya harus diganti atau sunnah diganti dengan sujud sahwi. Jadi kalau ibu ketinggalan udah sampai duduk aja bu. Duduk aja, jangan berdiri. Kalau berdiri berarti ibu nambahin gerakan, nambahin rukun sholat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.